Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang event marketing dengan studi kasus Smartfriend. Kami anggotakan 3 orang, yakni Silvia Novianti dengan NIM 195100018, Sahlawa Fira dengan NIM 1951055, dan Muzadil Syaifuddin dengan NIM 195100122. Next, Mbak. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian, peran dan fungsi, jenis event, contoh strategi, manfaat, studi kasus, juga keunggulan dan kelemahan dari event marketing. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Silvia Novianti. Monggo, dipersilahkan. Oke, di sini sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih event marketing itu. Nah, di sini di dalam PPT dijelaskan dalam buku The Principles of Advertising and EMC, Tom Duncan itu mengatakan bahwasanya event marketing is a promotional occasion designed to attract and involve a brand's target audience. Nah, jadi event marketing sendiri yaitu merupakan bentuk baru yang cepat berkembang pada komunikasi pemasaran. Namun disayangkan bahwasanya hanya ada beberapa penelitian tentang bagaimana sih konsumen itu bisa terpengaruh dengan sebuah event. Dan di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut SIM, mengatakan bahwasanya event marketing adalah sebuah bentuk posisi merek yang mengingat suatu merek dengan kegiatan kebudayaan sosial, olahraga, dan tipe kegiatan lainnya yang mengundang tingkat keterkaitan publik yang tinggi. Terus yang kedua, menurut Didih Suryadi, bahwasanya konsep event sebagai suatu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilik brand sehingga terjalinnya interaksi antara pelanggan dengan produk dalam suatu aktivitas tertentu. Nah, terus yang terakhir menurut Kotler and Keller, yaitu perusahaan mensponsori kegiatan dan program-program yang dirancang untuk menciptakan interaksi setiap hari atau interaksi yang berkaitan dengan merek. Oke, next. Nah, jadi di sini juga ada peranan dan fungsi dari event marketing sendiri. Nah, menurut Sumardi dan Yoris Sebastian, pengamat marketing, dalam 2 tahun terakhir ini bahwasanya event marketing atau brand activation yaitu memiliki peranan yang cukup besar ya dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Peran event marketing dalam branding adalah sebagai sarana komunikasi pemasaran yang sangat efektif untuk membandingkan brand di mata publik. Nah, fungsi dari event marketing sendiri adalah untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkenalkan keunggulan suatu produk, membuat paket jualan, mereferensikan produk ke orang lain, dan user website, mendapatkan input dari customer, serta mendekatkan perusahaan dengan target yang dituju. Nah, jadi fungsi utama dari event marketing adalah untuk memperkenalkan sebuah merek tertentu. Di sini menurut George E. Bells and Michael E. Bells, di sini event marketing juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memperkenalkan suatu merek produk tertentu. Terus yang kedua, menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Terus yang ketiga, memperkenalkan keunggulan dari suatu produk. Yang keempat, terjadinya penjualan saat event. Yang kelima, memperkuat brand positioning dan image dari suatu merek. Terus selanjutnya, untuk menarik pelanggan pesaing atau brand switching. Selanjutnya juga menunjukkan kelebihan dibandingkan sama brand kompetitor. Terus yang terakhir, fungsinya itu untuk menciptakan brand awareness yang tinggi dan instan gitu. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada jenis event marketing. Nah, menurut Konyeko
tahun 2010 dalam jurnalnya itu menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis event, yaitu yang pertama ada local public special event, yang kedua regional public special event, yang ketiga ada national international public special event. Nah, local public special event ini tuh adalah acara untuk rakyat lokal yang umumnya itu berskala kecil dan dipasarkan hanya di media lokal saja. Terus yang regional public special event khusus publik yang dirancang untuk menarik lokal dan non-lokal untuk berpartisipasi di mana dipasarkan di luar daerah lingkungan masyarakat sekitar. Terus yang ketiga ada national international public special event. Ini dikhususkan untuk publik yang dimaksud untuk menarik wisatawan nasional dan internasional dalam desain yang menarik, durasi yang lama, dan dipasarkan secara nasional dan internasional. Terus sedangkan menurut Ardianto 2009, beberapa jenis event marketing itu yang pertama ada calendar of event, yang kedua ada momentum event, yang ketiga ada special event. Nah, calendar of event ini adalah acara yang diselenggarakan secara rutin setiap hari, bulan, dan tahun tertentu secara intensif dan berulang-ulang. Terus yang kedua ada momentum event. Momentum event ini adalah kegiatan yang diselenggarakan bersamaan dengan suatu momentum. Contohnya itu seperti launching produk atau jasa, peresmian kantor, hari jadi perusahaan, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada special event. Nah, special event ini tuh seperti acara komersial atau non-komersial. Terus ada seperti acara yang memperingati hari atau kejadian tertentu, dan seperti acara peresmian. Terus selanjutnya ada contoh strategi event marketing. Nah, contoh strategi event marketing yang dapat dilakukan itu yang pertama ada pameran. Nah, acara ini tuh dilakukan untuk memperkenalkan berbagai produk perusahaan. Umumnya tuh pada suatu pameran akan ada banyak perusahaan lain yang bergabung. Contohnya seperti acara Gias yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Gaikindo. Dan di dalamnya itu setiap produsen mobil bisa mempromosikan keluaran mobil terbarunya untuk menumbuhkan awareness publik. Yang kedua, ada event launching. Suatu perusahaan itu bisa membuat acara event marketing untuk memperkenalkan varian produk, dan tujuannya itu guna memperkenalkan berbagai fitur yang ada varian baru tersebut. Contohnya itu seperti perusahaan Samsung yang menyelenggarakan Samsung Unpacked 2020 agar bisa memperkenalkan Samsung S20 dan Samsung Galaxy Z Flip. Umumnya itu akan ada seorang brand ambassador yang akan memperkenalkan produk tersebut ke publik. Terus yang ketiga ada konser. Nah, konser ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh untuk memperkenalkan album atau single yang dimiliki oleh seorang penyanyi ataupun band. Contohnya itu seperti Raisa yang melakukan press release untuk live konsernya di bulan Juni tahun 2020. Dan keberhasilan akan konser ini tuh dapat diukur dari seberapa banyaknya tiket yang dijual dan juga penjualan album tersebut itu setelah diadakan konser. Terus yang keempat ada webinar. Nah, webinar itu sama seperti seminar, talk show, atau diskusi yang dilakukan secara online, yang mana para pesertanya itu harus cukup duduk di depan laptop atau gadgetnya. Nah, webinar ini tuh sangat efektif dalam menjangkau target konsumen yang memiliki tuh kendala jarak. Nah, acara yang bisa dilakukan, acara ini tuh juga bisa dilakukan dengan menggunakan Facebook Live, Zoom, Google Meet, Instagram Live, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada konferensi. Nah, event ini tuh sangat identik dengan diskusi masalah ataupun isu tertentu dengan cara menghadirkan para pembicara yang dinilai profesional. Tujuannya itu untuk menghimpun berbagai orang
dengan goals yang sangat spesifik. Contohnya tentang bagaimana cara mengurangi pencemaran lingkungan, hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan wanita dan anak, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat event marketing. Nah, event marketing ini tuh dapat mendatangkan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Selain dapat membantu membangun brand presence sebelum, selama, dan setelah acara, event marketing itu juga berpotensi menghasilkan prospek yang menjanjikan. Nah, berikut ini merupakan beberapa manfaat dari event marketing, yaitu yang pertama ada dapat membuka peluang bisnis, yang kedua dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga dapat membangun brand awareness. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya keunggulan dan kelemahan dari event marketing. Yang pertama, yakni ada keunggulannya. Yang pertama ada mendapat interaksi dengan customer. Yang kedua, memperkenalkan citra perusahaan dengan produknya secara langsung. Yang ketiga, menciptakan pengalaman atau experience dari event yang dilaksanakan dengan melibatkan mood dan emosi customer. Yang keempat, ada dapat digunakan sebagai sarana kegiatan CSR perusahaan. Yang kelima, ada konsumen yang hadir dalam sebuah event dapat mendorong penyebaran aktivitas word of mouth kepada orang-orang sekitar. Yang kelima, ada event menjadi sarana edukasi tentang produk ke masyarakat. Yang kita ketahui, keunggulan ini adalah keunggulan yang kita dapat secara langsung sebagai perusahaan dari consumer yang bisa diberikan oleh customer ke orang lain secara langsung. Dari pengalaman serta sesuatu yang tidak dapat dilupakan dalam event tersebut. Yang selanjutnya ada kelemahannya, yakni customer datang hanya untuk mengikuti kegiatan eventnya saja, bukan untuk mengenal lebih dalam tentang produk atau jasa perusahaan. Oke, next, Mbak. Berikut adalah contoh event dari SmartFan, yakni event yang diadakan SmartFan tersebut menggunakan salah satu event marketing yang menggunakan jenis event lokakarya untuk memperkuat dukungannya kepada produsen, wirausahawan, dan kreator lokal melalui program Teman Kreasi Indonesia yang merupakan sarana SmartFan untuk membanggakan dan menguatkan komunitas kreatif di warga Indonesia. Menggunakan prinsip untuk saling mendukung, event tersebut dapat melahirkan banyak wirausahawan lokal, wirausahawan digital, serta kreator lokal Indonesia. Event tersebut memudahkan serta mengembangkan keinginan para wirausahawan lokal untuk berkreasi dan juga memasarkan usahanya menggunakan platform digital dengan menggunakan teknologi, inovasi produk dan layanan, serta inisiatif yang membawa perubahan kebaikan bagi masyarakat. Saat ini Teman Kreasi Indonesia telah hadir di beberapa kota, antara lain di Natuna, Lampung, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Lebak, Cilegon, dan lainnya. SmartFan memiliki keinginan untuk terus menyebarkan event Teman Kreasi di kota lainnya. Beberapa tempat telah menghasilkan produk dari program tersebut. Telah menghasilkan beberapa camilan asli Indonesia seperti keripik gedebok pisang, keripik daun jeruju, keripik jantung pisang, kopi robusta, dan lainnya. Dengan terbuatnya beberapa kuliner lokal tersebut, SmartFan juga memberikan beberapa fasilitas untuk peserta program. Fasilitas tersebut antara lain koneksi internet 4G LTE Advance yang sangat bermanfaat apabila digunakan untuk kegiatan wirausahaan online. Lokakarya ini memberikan manfaat untuk para wirausahawan lokal dan juga para kreator lokal untuk terus mengembangkan inisiatif serta idenya dalam pembuatan sebuah karya dengan bantuan serta dukungan dari SmartFan. Oke, next, Mbak. Ini daftar pustaka yang kita gunakan untuk membuat PPT tersebut. Terima kasih atas waktunya.
Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.